hamil dimakan, tidak minta izin, kecil itu dosanya, tapi gitu. Apalagi yang tadi ya menimbun minyak goreng, menimbun gula, itu pernah ada menimbun gula, kemudian harga gula naik, tapi petani dapatnya kecil, gitu ya. Nah ini pasti ada yang bulanan ya, macam-macam, lain-lain. Itulah yang dinamakan dengan oligopoli. Jadi pemainnya ini banyak gitu, tapi harga di pasaran itu tidak ditentukan oleh pasar. Barangnya banyak sekali, yang butuh sedikit, tapi harganya mahal. Itu teori pasar kan, barangnya sedikit, ya, kemudian yang butuh banyak, harganya mahal. Tapi kalau barangnya banyak, yang butuh sedikit, harganya murah. Itu teori pasar gitu. Tapi ini tidak, barangnya banyak. Nah, kita itu gula itu tahun 2017 kelebihan pasokan 3,5 juta ton. Itu 2017, 2018 sama, dibalik ini naik. Karena gulanya memang betul-betul manis gitu ya. Apalagi badi nih. Nah, ini diulangi lagi. Ini yang bermain siapa? Ini importer gula yang jumlahnya ada 16, 11 Naga, 5 Sampurna, itu dosanya besar. Jadi kalau tadi cuma ambil gula tetangganya itu sudah salah, dosa. Apalagi yang tukang timbun juga dosa. Apalagi membunuh, wah, itu dosanya lebih besar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dari sebagian hambanya itu masuk neraka, sebagian lagi masuk surga itu. Kemudian tidak ada pemisah di antara kita ya, atas semua peristiwa di dunia ini, kecuali saat dikatakan si fulan sudah meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang hidup atau bernafas itu akan merasakan maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, memang kalimat si fulan telah meninggal itu selalu diulang-ulang oleh banyak orang dan didengar banyak orang. Pertanyaannya adalah, apakah kita telah merenungkan dan mengambil pelajaran dari itu semua? Apakah kita sudah introspeksi dan menambah keteledoran kita di kejadian-kejadian yang dulu, kesalahan kita? Apakah sudah kita introspeksi? Saat ini nama orang lain yang disebut dan diumumkan telah meninggal, suatu saat nanti gantian nama kita yang akan disebut dan diumumkan di pengumuman masjid maupun di radio. Masjid itu di sini cirinya satu, masjid gede. Asal kalimat pertama itu naturi perso itu berarti ada yang meninggal dunia. Masjid gede itu. Jadi kalau ada penulung itu ngaturi perso bilih jenazah, itu berarti sudah ada yang meninggal. Itu masjid besar ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, Allah Ta'ala itu pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi yaqulukum tsumma ila rabbikum turja'un, yang artinya katakanlah, katakanlah, yatawaffakum malakul mautil ladzi, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu. Mubilakum,
Tsumma ila rabbikum turja'un. Kemudian hanya kepada Tuhan lah kamu akan dikembalikan. Quran surat As-Sajdah ayat 11. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, malaikat maut adalah namanya itu malaikat Israel. Israel itu bertugas untuk mencabut nyawa kita, akan mematikan kita. Nah, kemudian jika ia telah mencabut nyawa seseorang mukmin, maka ia akan menyerahkan roh yang tercabut itu kepada malaikat rahmah. Kalau memang amal kebaikannya banyak, maka dia akan menyerahkan kepada malaikatul rahmah, yaitu malaikat membawa rahmat. Itu kalau amal kebaikan kita banyak. Lalu mereka pun memberikan kabar gembira, malaikat rahmah itu, kepada seorang mukmin bahwa ia akan mendapatkan pahala, rahmat dan ridho dari Allah. Itu begitu dicabut, kalau amalnya baik serahkan kepada malaikat rahmah. Setelah itu malaikat rahmah cerita, bulan ini loh, raportmu itu bagus, maka kamu akan mendapatkan rahmat, akan mendapat pahala, dan akan mendapat ridho. Tapi jika malaikat Israel itu mencabut nyawa seorang kafir atau munafikun, maka ia serahkan kepada para malaikat penyiksa. Lalu para malaikat tersebut memberitahukan kepadanya tentang siksa dan murka Allah. Jadi begitu dicabut, kalau perusahaan banyak malaikat itu langsung diberikan ke malaikat penyiksa, dan malaikat penyiksa itu menyampaikan kepada orang itu bahwa nanti akan disiksa di neraka. Nah, hadirin yang berbahagia, beriman kepada pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir adalah wajib bagi setiap mukallaf. Mukallaf itu orang yang berakal, mukallaf, berakal dan sudah balik. Balik itu sudah berumur. Ciri balik itu sudah mimpi basah. Jadi kalau belum mimpi basah, ya belum balik. Nah, pertanyaan ini diberlakukan kepada orang mukmin dan kafir di antara umat ini, yakni umat yang diutus kepada mereka Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang mukmin yang sempurna imannya tidak akan terkejut, takut ataupun terganggu dengan pertanyaan dari munkar dan nakir ketika kita di alam barzah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa? Karena Allah menetapkan dan menguatkan hatinya sehingga tidak merasakan takut melihat penampilan malaikat munkar dan nakir yang menakutkan itu. Sebab wajah malaikat munkar nakir itu kulitnya berwarna hitam kebiru-biruan. Nggak bisa membayangkan ireng ini rada biru itu. Biru kena ireng itu kan, tapi ini wajahnya itu hitam kebiru-biruan. Kalau merah kebiru-biruan itu berkerokan. Ini hitam kebiru-biruan. Kemudian matanya itu besar, merah ya, seperti panci tembaga. Ini merahnya seperti panci tembaga. Kemudian juga memiliki taring. Taringnya itu besarnya seperti tanduk kerbau ya, tanduk sapi. Nah, keduanya itu datang ya, membelah bumi dengan gigi-gigi taringnya itu. Jadi ketika seseorang dimasukkan di kuburan, di makam itu, kemudian diurut, munkar nakir keluar dari dalam tanah, keluar dengan taring-taringnya itu membelah bumi. Nah, kemudian dengan
dia akan bertanya pada si almarhum atau almarhumah. Nah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Bari, ya, sarah dari Sahih Al-Bukhari. Meskipun begitu, seorang mukmin yang sempurna imannya itu gembira dengan melihat mungkar dan nakir, karena ia tahu bahwa ia akan selamat. Sedangkan orang munafik atau kafir, ya, begitu melihat mungkar dan nakir itu ketakutan sekali, melihat wajah yang hitam kebiru-biruan, mata merah, kemudian taring yang begitu panjang seperti tanduk sapi itu. Nah, kemudian menggigil, setelah ketakutan menggigil karena sangat takut kepada mungkar dan nakir, sehingga keluar dan lidahnya perkataan yang tidak ingin dia katakan. Jadi saking takutnya ketika ujian wawancara itu ditekoni itu, tanganmu untuk apa, kakimu untuk apa, lidahmu untuk apa, matamu untuk apa, dan seterusnya. Itu karena ketakutan jawabannya nggak karu-karuan, berbeda dengan apa, tidak sesuai dengan pertanyaannya jawabannya. Walaupun di dunia sudah kita latih gitu, tapi bagi orang kafir dan munafik itu nanti jawabannya kingsle, bahasa Jawanya tidak sesuai dengan pertanyaan. Nah, 3 bekal, Bapak Ibu yang dihormati, ada 3 bekal yang perlu dipersiapkan selama hidup sebelum menghadapi kematian. Yang pertama, memperbanyak amalan sebaik mungkin. Surat Al-Mulk ayat 1 dan 2 bunyinya begini: Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu. Ayat 2, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, ya, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha perkasa dan Maha pengampun. Jadi Allah itu di ayat surat Al-Mulk itu, ya, disampaikan bahwa Beliau itu Maha perkasa, tidak ada yang bisa menyamainya. Kemudian juga Maha pengampun. Kalau kita bersalah minta ampun kepada Allah akan diampuni. Tidak harus menunggu bulan Ramadan. Tidak, bulan Ramadan pun akan diampuni oleh Allah karena Maha pengampun. Amalan yang baik tersebut merupakan pekerjaan yang dilakukan secara istiqomah. Istiqomah itu terus menerus gitu ya. Istiqomah itu berkelanjutan terus menerus dan jalannya lurus. Istiqomah. Istiqomah itu bukan singkatan suami takut istri kalau di rumah. Itu artinya jalan lurus, istiqomah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang rutin atau yang berkelanjutan, meskipun itu sedikit. Ini yang dimaksud istiqomah. Dengan memperbanyak amal soleh itu, ya, berarti melakukan pekerjaan yang seikhlas-ikhlasnya, semaksimal mungkin dan sesempurna mungkin. Dalam melakukan amal dapat dipraktekkan dalam diri seorang, baik ketika berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minannas. Yang kedua, langkah kedua, yang ini menyiapkan amal yang terus mengalirkan pahala. Apa itu? Abu Hurairah, ya, itu pernah menyampaikan, Rasulullah bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Itu hadis riwayat Muslim, Sahih. Jadi setelah kita meninggal dunia itu tidak yang terputus
Semuanya terputus kecuali 3. Yang pertama, amal soleh, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, doa anak kita yang soleh maupun solehah. Nah, ini langkah yang kedua tadi, yaitu dengan cara menyiapkan amalan yang terus-menerus mengalirkan kepada kita. Amal jariah itu tidak harus kemudian dalam bentuk duit membantu bangun masjid, dan tidak. Tapi ilmu yang bermanfaat pun itu juga bisa menjadi amal jariah. Apakah ada ilmu yang tidak bermanfaat? Ada. Jadi ilmu itu tidak selalu bermanfaat, tapi ada ilmu yang tidak bermanfaat. Apa itu? Dulu zaman saya masih SMP itu di daerah Badran itu ada kursus nyopet. Ini benar itu. Di sana itu ada kursus nyopet. Ini ilmu, tapi bermanfaat atau tidak? Tidak. Ilmu nyopet itu diajari. Misalnya kode sesama copet dilarang mendahului, itu ada. Misalnya bulpoin ditaruh di sini. Ini boleh bulpoin begini. Penoniran itu berarti sejenis profesinya podo-podo. Kemudian ada lagi banyak kodenya ini. Ini malah ngajari. Itu dikira wis tau kursus. Nah, itu ada, itu nggak berguna, tidak bermanfaat. Ya, ilmu yang tidak bermanfaat. Ini ilmu yang bermanfaat itu akan menjadi amal jariah kita. Tapi kalau ilmu yang tidak bermanfaat, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya balik, itu menjadi dosa jariah, dosa yang terus-menerus. Nah, kemudian yang ketiga, terakhir, kalau mau adzan di sini juga boleh. Ya. Nah, yang terakhir, ini memohon agar husnul khotimah kita semua ketika habis sholat maupun ketika ya kita luang waktunya, memohon agar husnul khotimah. Nah, husnul khotimah itu adalah apabila di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu husnul khotimah. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Akhir perkataan itu semasa hidup gitu ya. Akhir perkataan semasa hidup, bukan ketika kita bicara-bicara tiba-tiba ngomong la ilaha illallah. Nggak ada, tapi semasa hidup, di akhir hidupnya, akhir hayatnya itu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Itu hadis riwayat Abu Dawud. Nah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya beramal. Pada sahabat kemudian bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Rasulullah menjawab, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal dunia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah ya beberapa hal yang kami sampaikan berkaitan dengan pengajian menjelang buka bersama pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan akan bisa dipraktekkan ya, setelah mendengar pengajian ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Nah, ada sekali semua yang kita bisa dapatkan dari yang pada hari ini. Kurang yang terbaik.
atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kita gunakan untuk berdoa, sebagaimana sudah dikatakan oleh para balik, salah satu doa